Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-419 ini, dengan para pemain, Heri Stiono sebagai Kertajaya, Billy Burhan sebagai Senopati Anissa Songko, Agustin sebagai Ratri, Herman sebagai Prabowo, Eni Budiono sebagai Mbokne, Untung sebagai Pakne, Dedi sebagai ayah, Ismedio sebagai anak, Idris Apandi sebagai Yuda Paksa, M. Abud sebagai Ken Arok, Nanang sebagai Diposari, Mogan sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Wahai pecinta sandiwara radio, penikmat musik tanah air, dan pelestari budaya luhur bangsa di mana saja Anda berada. Bagi Anda pecinta sandiwara radio sejati, tentu tidak asing lagi dengan suara khas saya ini. Ya, saya Jimmy Mutus, pemeran tokoh Rati Sangapa dalam serial Sungging Prabangkara, tokoh Adipati Manduro Rejo dalam serial Wahyu Astabrata, tokoh Kiwanoro dalam serial Jagabada. Bukan itu saja, dalam serial Misteri Nini Pelet dan Titisan Dewi Sambernyawa, Anda akan dapat temukan suara saya, luhur dan apik khasana budaya,
kiranya tidak layak untuk tidak dilestarikan. Indah dan lezatnya sederet kenangan tentunya akan teramat manis untuk dilupakan. Satria Collection siap hadir sajikan solusi di mana saja kita dapat kembali segarkan indah dan manisnya berlaksa kenangan puluhan warsa silam. Di sini syarat tersuguh serangkum warna budaya, sederet musik kenangan tanah air yang pasti tidak pernah usang oleh pergeseran mode dan tantangan zaman. Yang lebih istimewa lagi, sejumlah serial sandiwara radio eksklusif tersaji di sini sebagai bentuk sarana hiburan bagi yang mengaku sebagai pengagum karya anak bangsa dan pecinta sandiwara radio sejati. Wajah Baginda Kertajaya kemudian berubah seketika. Dironanya membias rasa tidak percaya. Baginda berdiri dan kemudian duduk kembali. Tangan kanannya mencengkram dampar kencana tempat duduknya. Dan lama dia memandang Tumenggung Yudapaksa. Tumenggung Murti Wandawa katamu? Benar, Baginda. Mana ia sekarang? Mengapa kau tidak menangkapnya, ha? Mana orang itu? Dan bagaimana mungkin kau mendapatkan keterangan itu justru darinya? Ampun, Baginda. Hamba terpaksa tidak menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Karena ada hal lain yang lebih penting yang harus hamba hadapi. Yaitu pasukan gabungan Tumapel dan Ganter yang sedang mengintai kita. Jika apa yang dikatakan Murti Wandawa yang baru saja muncul menemui hamba di Katumenggungan itu benar, berarti perang benar-benar akan terjadi malam ini. Jarak kota raja dan hutan Limar sangat dekat. Ampun, Baginda. Kita tidak mempunyai cukup waktu untuk berbincang-bincang. Sekarang izinkanlah hamba kembali ke pasukan hamba untuk memimpin mereka ke medan pertempuran. Lalu bagaimana denganku? Silakan Baginda tetap berada di istana. Hamba akan selalu mengirimkan kurir yang melaporkan perkembangan peperangan yang sedang terjadi. Maka Kediri tiba-tiba tersentak ketika ketenangan malam itu dikoyak oleh bende yang dipukul bertalu-talu. Suaranya menggema hingga ke sudut-sudut kota, menyentakkan semua pada sebuah kesadaran atas apa yang terjadi, yaitu perang. Bahkan prajurit Kediri sekalipun tidak mengira bahwa isyarat bende itu datang sedemikian tiba-tiba. Maka para prajurit segera berlarian menuju kelompok masing-masing. Dan lebih terkejut lagi ketika mereka mendapatkan perintah untuk menyongsong prajurit yang berasal dari arah barat, bukan dari arah timur, di mana pasukan Ganter sudah jelas-jelas berada. Pak Ne, suara bende itu apa artinya? Bukankah kau bekas seorang prajurit? Kau pasti tahu apa artinya, Pak Ne. Wah, itu isyarat perang, Bu Ne. Isyarat perang? Iya. Oh, bagaimana, Pak Ne? Wah, tutup pintunya, Bu Ne. Perang itu bukan perang kita. Kita ini hanya rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa kecuali melihat. Perang itu perangnya para pejabat di istana dan para prajurit. Kita bersembunyi saja di dalam rumah, Bu Ne. Pintunya ditutup saja. Akan tetapi, Pak Tetapi Ne. apa, Bu Ne? Bagaimana kalau mereka menjara rumah kita? Jangan berpikir soal harta benda di dalam perang, Bu Ne. Kita bisa hidup sudah bagus. Ayo masuk sana. Jangan berada di luar, ayo.
suara bende bertalu-talu itu menyentak, menimbulkan rasa giris, melahirkan rasa cemas yang membias di mana-mana. Istri yang mencemaskan nasib suaminya, ayah yang mencemaskan anaknya, serta mereka yang mencemaskan orang yang paling dekat dalam hidupnya. Bagaimana, Kakang? Ikhlaskan kepergianku. Ingat, Ratri, aku belum tentu akan terbunuh di dalam perang itu. Bagaimana dengan anakku? Bagaimana pula dengan bayi yang masih berada di dalam kandungan ini, Kakang Prabowo? Jangan tinggalkan aku, Kakang. Jangan tinggalkan anakmu. Jangan tinggalkan bayi yang masih berada di dalam kandunganku ini. Ratri, aku seorang prajurit. Kita makan dan segala kebutuhan terpenuhi karena aku seorang prajurit. Kau tahu bagaimana seharusnya kau bersikap sebagai seorang istri prajurit? Kakang, anakmu. Kasihanilah anakmu, Kakang. Ratri, aku tidak pergi untuk mati. Akan tetapi aku pergi untuk hidup. Jaga dirimu baik-baik. Percayalah, aku pasti tidak akan mati di dalam peperangan. Peperangan inilah yang akan menaikkan derajat dan menaikkan pangkatku. Kelak aku akan menjadi lurah prajurit, atau bahkan mungkin seorang senopati. Nah, Ratri, lepaskan tanganku. Kakang. Aku pergi. Kakang. Namun di antara yang cemas, ternyata ada pula sikap yang lain. Seorang ayah yang sudah berumur dengan dada berdegup melepas anaknya. Ayah mendengar suara bende itu? Ya, ayah seorang prajurit ketika di masa muda dulu. Ayah tahu pasti arti bende yang dipukul dengan nada seperti itu. Itu isyarat perang. Nampaknya Kediri sedang menyongsong serbuan musuh. Aku berangkat, Ayah. Aku harus bergabung kembali dengan pasukan di alun-alun, Ayah. Berangkatlah, anakku. Sempurnalah seorang prajurit jika pernah mengalami bagaimana perang itu. Ayah bangga padamu. Tunjukkan dirimu sebagai prajurit yang pilih tanding. Bunuh musuh-musuh sebanyak-banyaknya. Kalau kau gugur dalam peperangan, ayah tidak akan menyesali. Ayah bangga mempunyai seorang anak pahlawan. Aku berangkat, Ayah. Restui aku. Ya. Demikianlah isyarat benda yang dipukul bertalu-talu itu juga merupakan isyarat bagi setiap rumah untuk menutup pintunya rapat-rapat. Kediri menjadi sunyi senyap, hanya dengan derap kuda yang terdengar melintas, membuat hati semakin giris. Gila, apa artinya semua itu? Bende Kenal, suara itu berasal dari kota raja. Apakah dengan demikian keberadaan kita di hutan Limar ini telah diketahui? Nampaknya demikian.
Sial. Tajam juga mata telik sandi mereka yang berhasil mengetahui pasukan kita telah berada di sini. Pasukan kita tidak terhitung jumlahnya, Ken Arok. Adalah bukan pekerjaan yang sulit untuk mengetahui keberadaan kita di tempat ini. Apa boleh buat? Mereka telah mengetahui kita berada di sini. Sebelum mereka dengan sempurna membentuk gelar perang, kita mendahului menyerbu. Bunyikan bende isyarat gelar Cakrabyuha. Cakrabyuha? Ya, Cakrabyuha. Kenapa Cakrabyuha? Kita bisa menggunakan gelar yang lain, Ken Arok. Tidak. Aku ingin peperangan cepat selesai dan bergerak dalam tempo cepat pula. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh gelar Cakrabyuha. Maka demikianlah, sebuah isyarat bende telah ditabuh di hutan Limar. Pasukan Tumapel yang langsung dikendalikan oleh Ken Arok telah siap untuk bergerak. Dengan cepat, mereka menggelar siasat perang Cakrabyuha, sebuah gelar yang meniru gelar senjata cakra milik Sri Kresna, Raja Dwarawati. Gelar itu akan memporak-porandakan pasukan Kediri. Namun di Kediri, Tumenggung Yudapaksa bertindak tidak kalah cepat pula. Pasukannya telah siaga menyongsong datangnya pasukan Tumapel. Meski harus memecah perhatian pula untuk menyongsong datangnya pasukan Ganter dari arah timur. Namun sementara itu, seorang penghubung datang menghadap aku, Ken Arok. Hamba menghadap tuanku. Kau Sudiro. Hamba tuanku. Kau dari Tumapel. Hamba tuanku. Hamba langsung berkuda dari Tumapel kemari dalam 2 hari 2 malam tanpa berhenti tuanku. Ada hal penting yang terjadi di Tumapel. Ampun tuanku. Hamba datang untuk mengabarkan keadaan Tuan Putri Kendedes. Oh, bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes? Tuan Putri Kendedes telah melahirkan tuanku. Suasana menjadi hening. Berita yang dibawa oleh prajurit penghubung itu sejenak mengagetkan beberapa senopati yang hadir di tempat itu. Ken Arok termangu. Kelahiran bayi Ken Dedes bagaimanapun menumbuhkan tanda tanya pada para senopati yang jelas-jelas mengetahui bayi yang telah lahir itu bukan keturunan Ken Arok, tetapi keturunan Ken Dedes dengan suaminya yang terdahulu, Aku Tunggul Amatung. Ken Arok tersenyum. Para senopati, kalian telah mendengar semuanya. Penghubung ini telah mengabarkan kepadaku bahwa Tuan Putri Kendedes telah melahirkan. Mari kita dengarkan. Laki-laki atau perempuan? Bagaimana prajurit? Bayi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki tuanku. Dengarlah wahai prajurit Tumapel semuanya. Anakku laki-laki telah lahir. Ia aku beri nama Anusapati. Dan kelak ia akan menjadi raja menggantikan aku. Anusapati adalah Pangeran Pati.
para senopati melonjak gembira, mereka berebut memberikan selamat pada Ken Arok. Dan berita telah lahirnya Pangeran Pati Anusapati itu segera menjalar diketahui segenap prajurit segelar sepapan yang telah bersiap di hutan Limar. Berita itu seolah semakin membangkitkan semangat segenap para prajurit untuk bekerja lebih keras, menghancurkan Kediri yang dipimpin oleh seorang raja yang telah nalisir dari bebenar, tidak menghormati para brahmana dan pemuka agama, lebih banyak mengumbar nafsunya sendiri. Prajurit penghubung. Hamba tuanku. Kau masih mampu berkuda kembali ke Tumapel. Hamba tuanku. Hamba mampu. Kembalilah ke Tumapel. Katakan kepada Kendedes permaisuriku, aku merasa sangat gembira mendengar berita yang baru saja kau bawa. Sampaikan kepada Tuan Putri Kendedes, bayi itu aku beri nama Anusapati. Dan aku akan mewisudanya menjadi Pangeran Pati. Katakan pula kepada Tuan Putri Kendedes, segenap prajurit Tumapel yang akan bertempur menyambut gembira berita itu. Hamba tuanku. Nah, kembalilah ke Tumapel. Aku doakan semoga kau tidak menemui rintangan yang berarti di perjalanan. Hamba mohon diri tuanku. Berangkatlah. Demikianlah, sesaat setelah prajurit penghubung itu pergi, Ken Arok mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Wahai para prajurit Tumapel yang gagah perkasa, sekaranglah saatnya kita menentukan nasib Tumapel. Apakah akan tetap menjadi Tumapel yang kecil atau Tumapel yang besar dan kelak kita beri nama Singasari? Kita serbu Kediri! Pasukan segelar sepapan itu kemudian bergerak. Mereka keluar dari dalam hutan. Umbul-umbul tanda kesatuan pasukan berkibar-kibar. Dengan diterangi cahaya bulan, mereka bergerak. Tombak-tombak teracuh bagaikan jati ngarang. Pedang-pedang ligan mengkilat-kilat ditimpa cahaya rembulan. Pasukan itu bergerak semakin dekat dengan batas kota Raja Kediri di sebelah barat. Sedangkan pasukan Kediri telah siap pula menyongsong kehadiran mereka di balik dinding atau di parit-parit dan di balik pagar. Perang besar itu mulai terjadi. Serbu! Jebol dinding itu dan cepat kuasai para penjaganya. Yang lain memanjat dinding dengan menggunakan tangga bambu. Awas! Lindungi yang di belakang dengan tameng! Bagaikan banjir bandang, pasukan Tumapel menerjang pasukan Kediri yang berusaha mati-matian menahan mereka. Pasukan panah yang dipimpin oleh Tumenggung Manca Sasra menghujani pasukan Tumapel. Namun bagai wuru dan tidak takut kematian, prajurit Tumapel terus mendesak menerjang. Kandang mereka kesetanan membuat pasukan Kediri yang merasa miris mengimbangi dengan sikap yang sedikit liar pula. Bagaimana Senopati Anis? Kau akan melaporkan sesuatu? Pertahanan kita cukup rapat, Gusti Tumenggung.
mereka mengalami kesulitan untuk menerjang masuk. Bagaimana dengan Ken Arok? Ia masih belum turun langsung ke medan peperangan. Ia masih berteriak-teriak mengendalikan pasukannya, Gusti. Tugasmu untuk menumpulkannya dengan pasukan khususmu. Baik, Gusti. Berhati-hatilah. Ken Arok bukan manusia sembarangan. Pasukan khusus telah dipersiapkan dengan matang untuk menghadapi Ken Arok, Gusti Tumenggung. Bagus. Aku ingin kau membuktikan kata-katamu. Dengan seksama, Tumenggung Yuda Paksa memperhatikan medan peperangan dan memberi aba-aba terhadap segenap para prajuritnya. Dan dengan cerdik, Senopati Anis Sasongko membawa pasukan khususnya mendekati di mana Ken Arok berada. Ken Arok terkejut ketika dia telah berada di tengah orang-orang yang tidak dikenalnya. Siapa kalian? Kami semua adalah dewa kematianmu, Ken Arok. Oh ya? Dengan cepat perang itu menebar ke segala penjuru. Pasukan Tumapel telah menyusup kemana-mana. Pertempuran terjadi di jalan-jalan dan di segala tempat. Ken Arok yang seperti terlupakan oleh segenap prajuritnya dikepung oleh pasukan khusus yang dikendalikan oleh seorang senopati yang cerdik, Anis Sasongko. Kau tidak akan mampu menerobos keluar dari kepungan yang terus berlapis-lapis ini. Waktu terus bergerak, bulan menjadi saksi atas korban-korban yang berjatuhan, para prajurit yang gugur, darah yang muncrat, serta teriakan-teriakan kesakitan. Adalah di sebuah sudut lain, seseorang nampak berdiri termangu, memperhatikan peperangan yang terjadi itu dengan hati berguncang. Orang yang berdiri termangu di dalam hiruk-pikuk hatinya sendiri itu adalah Tumenggung Murtiwandawa yang merasa terjamah kehormatannya sebagai bekas Tumenggung yang pernah menjadi panglima perang melihat api menjulang membakar beberapa rumah. Aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Ya, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian.
Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sakya Murti yang bekas Temenggung Murtiwan Dawa itu nampak menggeretakkan giginya. Matanya liar ketika melihat api yang menjilat-jilat tinggi dari rumah orang yang dibakar di beberapa tempat. Temenggung Murtiwan Dawa segera melangkah. Namun langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara orang di belakangnya. Selamat malam, Tuan. Siapa kau? Apakah Tuan lupa dengan saya? Apa? Namaku Lokawe, Tuan. Aku berharap Tuan Sakya Murti tidak lupa dengan peristiwa yang belum lama terjadi. Ketika Tuan berada di sebuah pasetran di lereng Gunung Lawu. Tepatnya di Cemoro Sewu. Aku belum pikun, Papa Brahmana. Barangkali Tuan ingin mengetahui bagaimana keadaan Nyai Pinaka, anak perempuan Tuan. Anak perempuanku. Iya. Betapa menyenangkan sebutan itu. Bagaimana, Papa? Mungkin Papa akan menceritakan sesuatu tentang anak itu sebelum perhatian kita tersita oleh peperangan yang sedang terjadi. Nyai Pinaka telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Nama bayi itu Parameswara. Dia sekarang telah berada di sebuah tempat yang aman. Anak lelaki Tuan yang lain, Kameswara, atau yang menurut pengakuannya pernah bernama Surya Medari, telah mencoba melindunginya dari kejaran umat Durga, para bandari. Mereka kakak beradik, Papa. Iya, yang terjadi di masa lalu karena ketidaktahuan mereka, Tuan. Sekarang mereka telah mengetahui siapa mereka. Yang terjadi itu tidak akan terulang lagi. Dan semua itu adalah salahku, Papa. Sebuah pelajaran selalu bisa dipetik hikmahnya, Tuan. Jagat Dewa Batara. Tatapan mata Sakya Murti atau Temenggung Murtiwan Dawa yang pernah menggetarkan Kediri menerawang di kegelapan malam. Telinganya dibusai oleh bunga perang yang mengkilik-kilik gendang telinganya. Papa dengar suara apakah itu? Sebuah peperangan. Hingar-bingar peperangan. Terasa dipukul bertalu-talu. Berbaur jerit dan teriakan. Bagaimana Papa mendengarkan suara itu? Maksud Tuan? Bagaimana perasaan Papa mendengarkan suara itu? Mengerikan, mengerikan. Bagi seorang prajurit, suara semacam itu terdengar sangat indah, Papa. Menggelitik telinga. Mungkin karena prajurit memang dipersiapkan untuk keadaan yang semacam itu. Kira-kira seperti itu pula perang besar yang terjadi di Padang Kurusetra antara Wangsa Kurawa dan Pandawa yang tengah berebut negeri. Aku membayangkan Kurawa di bawah seorang senopati perang yang pilih tanding, Raja Awangga yang bergelar Naratipati Basukarna. Sedang Pandawa di bawah kendali seorang senopati perang yang tidak kalah menggetarkan,
yang bisa terbang di langit. Dengan matanya yang tajam menjelajah, serta menaburkan kidung kematian bagi para prajurit Kurawa. Ia adalah Gatut Kaca, atau Tetuko, raja muda dari Pringgondani. Oh, mengapa Tuan membandingkan peristiwa ini dengan cerita di dalam pewayangan? Karena ada yang sangat mirip, Bapak. Paling tidak, di dalam pertempuran yang terjadi ini, ada sesuatu yang membanggakan. Kematian Sang Maharesi Bisma. Kematian yang harus ditangisi kedua belah pihak yang berperang. Benar-benar dahsyat perang itu. Perang yang sangat menggetarkan. Beribu juta dan laksa anak panah yang lepas dari kendewa yang dipentang oleh Arjuna. Serta tak terhitung pula jumlahnya anak panah yang ditaburkan oleh Sang Maharesi Durna. Sungguh benar-benar dahsyat. Tidakkah Bapak merasakan hal itu? Iya. Saya bisa merasakan kedahsyatannya, Tuan. Akan tetapi ada perang lain lagi yang menurutku tidak kalah luar biasanya, Bapak. Oh, perang yang mana yang Tuan maksudkan? Itulah perang Pamuksa. Antara keserakan Raja Rahwana. Rah berarti darah. Wana berarti hutan. Raja yang serakah itu seolah menabur darah seluas hutan belantara melawan pasukan kera. Segenap rakyat dan bala tentara negeri Maospati dengan rajanya yang bernama Sugriwa yang membela ksatria titisan Batara Wisnu. Itulah Rama Wijaya. Dalam perang yang tawur-wurahan, Alengka mengeluarkan seorang senopati perang, Kumbakarna. Betapa dahsyatnya perang itu dan membanggakan. Dari segi mana? Sikap Kumbakarna adalah sikap seorang prajurit sejati yang semata-mata mengabdi dan rela mengorbankan jiwa raganya, semata-mata untuk membela negaranya, membela tanah tumpah darah, bumi kelahirannya. Ia membela negerinya, bukan karena membela Rahwana, kakak kandungnya, yang jelas-jelas salah telah merebut istri orang. Itulah kedahsyatan Kumbakarna, Bapak. Yang dirindukannya adalah kematian cara prajurit atau kematian seorang prajurit sejati. Ia tidak membela Rahwana, tetapi ia membela negerinya yang dikhawatirkan akan dijajah Sugriwa dengan bala tentaranya. Demikianlah, Bapak. Kumbakarna kemudian gugur dalam palagan. Dari langit hujan bunga disebarkan oleh para bidadari yang menyaksikan peperangan yang telah terjadi itu dari angkasa. Bagaimana pendapat Bapak tentang Kumbakarna? Oh, sebuah cerita yang menarik. Akan tetapi, apakah yang akan Tuan lakukan dengan peperangan ini? Aku telah banyak menelan keburukan dari perilaku yang kuperbuat sendiri. Anak-anakku membenciku. Sedang aku sangat mendambakan mendapat kesempatan untuk mengelus kening mereka. Ya, meski hanya seusapan saja. Terlalu kotor tubuhku, Bapak. Bahkan andai kata aku mati, barangkali bumi ini tidak mau menerima jasadku.
Aku tidak bermaksud membandingkan diriku dengan Kumbakarna, Bapak. Terlalu kecil aku ini dibandingkan Mahasenopati Kumbakarna itu. Tetapi dalam keadaanku yang seperti ini, Bapak, di saat aku merasa tidak berharga, adalah sebuah kemungkinan yang paling pantas untuk dilakukan. Adalah menirukan apa yang diperbuat oleh Kumbakarna. Brahmanaloh gawe termangu di tempatnya berdiri, dan pertempuran kian menjalar di mana-mana. Teriakan berbaur dengan umpatan, bau darah serta rintihan dan segenap bau kembang peperangan. Sementara malam kian larut, namun bulan memanjat semakin tinggi, menjadi sebuah obor bagi mereka yang sedang mengadu nyawa, bertarung untuk meraih kemenangan, atau yang paling dasar, bertarung untuk menyelamatkan nyawa. Brahmanaloh gawe tetap berdiri termangu. Dilihatnya Sakyamurti berjalan menuju ke arah istana. Brahmanaloh gawe merasakan dadanya berdesir. Dia merasa yakin jika bekas Tumenggung itu pasti akan melakukan sesuatu. Bagaimana Adi Tumenggung Manca Sastra? Benar-benar sebuah perang yang dahsyat, Kakang Tumenggung Mandapaksa. Untuk sementara, keadaan berimbang. Tetapi perimbangan itu bisa bergeser sewaktu-waktu. Terutama jika Ken Arok yang dengan gila menggelar cakra buya itu turun ke medan peperangan. Jangan gelisahkan Ken Arok. Orang itu boleh memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Akan tetapi ia akan kelabakan menghadapi pasukan khusus yang memang dipersiapkan untuk menghadapinya. Senopati Anissa Songko. Aku yakin mampu memimpin orang-orang sakti dari berbagai perguruan yang berhasil dikumpulkan untuk menghadapi singa padang Karawitan itu. Jangan gelisah soal Ken Arok. Bagaimana dengan gelar kita di sayap kiri? Di sayap kiri tidak ada masalah. Pertempuran berjalan berimbang. Akan tetapi sudah tidak ada lagi bentuk gelar karena telah menjadi pacar wutah. Perang tawur seorang lawan seorang bukan dalam kelompok. Tetapi aku meramalkan sesuatu. Apa? Ramalanku hanya mendasar pada firasat Kakang Tumenggung Mandapaksa. Nampaknya kita memang menghadapi keadaan yang sangat berat. Kau bermaksud mengatakan Kediri akan kalah? Aku meramalkan. Kau mengecilkan arti Kediri, Adi Manca Sastra? Tidak. Aku tidak mengecilkan arti Kediri. Tetapi aku juga tidak mungkin mengecilkan arti Tumapel dan Kanto. Apalagi jika kita mengingat bagaimana sikap Baginda Kertajaya. Apakah Kakang tidak melihat di antara para prajurit Tumapel terdapat pula orang-orang Kediri yang menyeberang. Bahkan yang paling mengejutkan, aku melihat ada beberapa orang Brahmana. Hanya beberapa mereka melibatkan diri dalam pertempuran. Kau merasa yakin melihat hal itu? Iya. Gila! Merupakan pemandangan yang aneh. Melihat ada Brahmana yang melibatkan diri dalam pertempuran. Itulah yang saat ini sedang terjadi. Dan hal itu akan berakibat yang luar biasa
terhadap sikap kejiwaan prajurit Kediri. Bertempur menghadapi Brahmana tentu bukan hal yang mereka harapkan. Brahmana itu yang gila. Mereka berpakaian jubah Brahmana. Mengapa mereka bertempur? Pekerjaan yang bukan pekerjaan mereka. Ingat, Kakang Yudapaksa. Yang mereka hadapi bukan keadaan sewajarnya. Akan tetapi Baginda Kertajaya yang menganggap dirinya bagai titisan para dewa, yang kemudian meremehkan para orang suci. Itulah yang terjadi. Benar-benar gila. Aku berkata sebenarnya, Kakang Tumenggung Yudapaksa. Itulah keadaan medan. Prajurit Kediri mengalami kebimbangan yang luar biasa ketika berhadapan dengan Brahmana dalam pertempuran. Apalagi para Brahmana itu ada yang berusaha menyentuh perasaan prajurit Kediri agar merenungkan untuk membela apa saja. Apa sebenarnya peperangan ini? Apakah kau juga bersikap demikian, Adi Tumenggung Mancasasra? Pertanyaanmu menggelikan, Kakang Tumenggung Yudapaksa. Kau mengetahui siapa aku. Baiklah. Sekarang aku memintamu untuk meninggalkan peperangan. Gila, apa maksudmu? Kembalilah ke istana. Ambil kendali pasukan pengawal istana. Selamatkan Baginda jika melihat tanda-tanda istana bakal bedah. Baik, tugas itu aku terima. Nah, berangkatlah sekarang juga. Baik, aku permisi. Selamat berjuang. Tumenggung Mancasasra bergegas meninggalkan Tumenggung Yudapaksa yang nampak cemas dengan perkembangan itu. Tumenggung Yudapaksa tahu dengan jelas apa arti Brahmana yang melibatkan diri dalam peperangan. Hal itu akan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam segi kejiwaan dalam peperangan. Nah, bagaimanakah akhir dari perang besar ini? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya pada episode ke-15 yang akan datang dengan judul Singasari. Sampai jumpa.